Mimpi ada ular langsung matok, besoknya dengkul saya luka. Sakit. Matoknya dalam mimpi, tapi lukanya beneran. Iya. Allah. Perut. Ibu ada sakit perut? Sakit perut ya? Nah, loh. Di dalam mimpi kau dikeroyok oleh banyak ekor ular. Besar pun. Iya. Kau hampir memutuskan kepalanya. Oh iya bener ya Bapak. Iya. Allah 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 Allah. Kita menyaksikan secara real tanpa ada rekayasa. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah ini ada keluarga dari Lampung, tapi sebenarnya beliau ini adalah orang Bali. Ini adalah Beliwayan, membawa tantenya yaitu Ibu Kade, dan ini suaminya Ibu Kade yaitu Bapak Made. Jadi Beliwayan ini sudah menjadi subscriber Mata Langit, sudah mempelajari ya pengobatan mata langit, sehingga akhirnya merekomendasikan tantenya untuk dibawa berobat ke sini. Karena menurut Beliwayan, tantenya ini mengalami gangguan kesehatan yang sudah cukup lama dan sudah diikhtiarkan secara medis namun tidak menemukan jawaban. Gimana ceritanya, Beli? Bisa diceritakan? Kami sudah berupaya melakukan pengobatan secara medis. Ternyata hampir sudah 2 tahun tetapi tidak menemukan titik terangnya gitu. Keluhannya apa waktu itu tantenya? Keluhannya pertama emang dari ujung kaki sampai kepala itu emang terasa sakit semua. Sudah gitu lambat laun kaki semakin membengkak dan juga tangan semakin mengecil. Diinikan lagi rambut semakin merontok. Gitu. Rambutnya rontok. Dan juga dekat-dekat ini di tenggorokan ada yang terasa mengganjal gitu. Jadi mengganjalnya untuk makan atau untuk ngomong? Habis makan. Habis makan gitu. Terus saya berinisiatif dengan paman dan minta tolong WA juga sama Mbak Ratna dan juga Pak Panglima. Mohon dibantu, mudah-mudahan menjadi titik terang. Nah, kalau Ibu Kade sendiri apa yang dirasakan, Bu, keluhan Ibu itu? Sekarang yang sakit di mana? Di punggung, di tangan, sama ini semua. Seperti apa rasa sakitnya? Apa seperti berat? Apa seperti Berat. apa seperti Kayak tusuk? Tusuk. Seperti tusuk-tusuk. Tambah berat. Udah 2 tahun ya kejadiannya? Iya, kalau malam telapak kaki itu rasa panas. Itu hanya malam saja? Iya. Kalau jam-jam segini? Enggak. Panas. Terus susah tidur? Susah. Mimpi buruk? Katanya pernah mimpi? Mimpi digigit ular. Nah, gimana ceritanya mimpinya itu, Bu? Mimpinya di samping rumah saya itu, di dalam rumah dulu banyak ular. Saya usir. Udah itu diusir, lalu saya ke samping rumah, saya buka terpal, kan ada kayu di samping rumah, saya buka terpal, ada ular langsung matok dengkul. Itu dalam mimpi. Iya, dalam mimpi. Besoknya dengkul saya luka. Sakit. Matoknya dalam mimpi, tapi Iya, lukanya beneran. iya. Gitu. Iya. Aneh ya, ini sebuah Jadi keanehan. ini bukan hanya ular yang terlihat saya, kayak ada siluman kera, ada pocong juga, ini kayak berlompatan gitu. Dan terlihat saya selain siluman ular itu ya. Mereka tadi pada saat pertama datang, awal datang saya udah nanyain tadi waktu di ruang tunggu, pernah didatangi ular? Saya bilang pernah. Beliau mengatakan bahkan ini cerita pengakuannya saat ini mimpi dipatok ular, ternyata habis bekas patokannya ini baru saya dengar langsung dari beliau bahwasanya langsung berdarah ya, Bu? Iya, ini gatal saya giniin langsung Bu, ya? luka. Ya, lama sembuhnya. Tapi waktu dipatok itu dalam mimpi. Iya. Nah, kalau yang kemasukan ular pernah ya Bapak yang nemuin? Gimana Pak? Saya yang nemuin. Oh, Ibu yang juga, nemuin. iya. Terus Tapi manggil bapaknya tuh ini tuh sama Bapak diapain ularnya?
ngambil sapu langsung bunuh Pukul. aja, Dipukul. Ya, sampai Lalu? mau putus lehernya bisa mukul. Berarti sampai mati? Iya. Mati ya, mati saya buang keluar langsung. Setelah ada keluhan itu dibawa ke medis, ke dokter, kata dokter apa Bu? Katanya pengapuran, katanya radang sendi, tapi kok dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Terakhir ini saya di ronsen, kata dokter 95% normal. Sudah sampai di ronsen? Iya. Karena emang di keluhan utama emang di hasil labnya emang di reumatologi, emang khusus emang rematik emang ininya. Ini karena beliau ini juga seorang tenaga medis ya, perawat ya? Iya. Terus yang kedua, saya nggak menyerah. Saya konsulkan lagi ke dokter juga, takutnya itu ginjal. Jadi second opinion? Saya ini kan ke urologi, dicek sama dokter, cek lab, hasilnya 99% normal. Lalu saya memutuskan lagi, ya sudahlah, putuskan ke Panglima aja lah, membantu Nah, lagi. awalnya tahu mata langit dari mana beli? Waktu itu saya malahan dikasih tahu sama kawan, dokter spesialis bedah malahan. Yang ngasih tahu mata beliau- langit seorang dokter. Mungkin beliau juga fan apa gimana ya? Iya. Karena beliau ngasih tahu, jadi lama-lama Ngasih taunya gimana? Ini kamu lihat ini gitu. coba pelajari dulu gitu. Apa ini dok? Coba lihat-lihat dulu nih gitu. Kita lihat-lihat. Pertama lihat apa ini gitu? Oh, ini kok Yang episode mana pertama kali ditonton? waktu itu malahan saya lihatnya wali kota ya. Komedi. Oh, jadi saya buka terus, saya buka. Mana lagi? Jadi Saya penasaran subscribe, ya? Saya subscribe, mana ada lagi tak subscribe? Nyari terus. Gitu. Terus Katanya kalau sehari nggak nonton mata langit apa beli? kalau pamannya sampai sehari nggak nonton mata langit, rasanya saya tuh kebayang-kebayang. Kayak pokoknya harus nonton. Nah, terus? Setiap hari tuh, makanya kadang-kadang anak itu juga, emangnya bagus ini Pak. Karena ada tayangan yang di Bali juga kita. Iya di Bali ada. Ada lihat yang kita di Bali. Karena beliau kan mempelajari mata langit. Mata langit ini apa sih ini? Oh, pengobatan, dan ternyata pengobatannya lintas agama ya. Iya. Karena Beliau kan sebenarnya Hindu ya, saya jadi memutuskan ke sini. Apa namanya? Kalau di non medis itu nggak seberapa, karena kan kita medis kan. Jadi kok saya tertarik sama di mata langit ini gitu. Kok saya dalamin terus ini nih. Kok banyak sisi positifnya gitu. Banyak membantu gitu. Jadi komentar-komentar para netizen pun positif gitu. Jadi, Oh, jadi beli baca juga tuh komentar? iya, komentar. Kan ada yang kadang-kadang yang wah ini kurang ini, kurang ini, oh ini negatif kan. Ini alhamdulillah positif semua gitu. Itu yang saya tertarik. Jadi ya sudahlah, saya memutuskan mudah-mudahan ini jodohnya begitu. Amin. Ya, dan kemudian memberi informasi kepada pamannya. Iya. Waktu paman dikasih info, paman gimana? Ya langsung ini saya suruh Terserah, layan aja. Terserah ponakan aja. Oh ya, karena beliau tahu ponakannya memang orangnya tulus membantu gitu. Dari awal beliau sakit juga membawa ke dokter kan ponakannya ini gitu ya. Baik Panglima, memang menurut Panglima apakah ada gangguan yang sifatnya sihir di badan ibu? Ya kalau saya lihat ini positif sihir awalnya ya. Jadi ada berapa tahun? 6 tahun udah ada? 2 tahun. Yang Baru parahnya 2 2 tahun sih. Mulai sakitnya baru 2 tahun. Iya. Jadi selain yang malu-malu tadi, saya ngeliat siluman nenek-nenek juga ada di badan, dan saya melihat kayak ada binatang kayak penyuk tadi yang merayap gitu ya, jenis penyuk gitu di wilayah kaki gitu. Allah Akbar. Oke, kita akan segera menelisik akar permasalahannya dengan mediumisasi. Udah gitu berdirinya ya. Aku dan tanah Jawa. Tapi Bapak dari Bali semua kan? Saya dari Bali. Karena Jawanya maksudnya apa? Dari kota apa? Kaitannya dengan Ibu Kade apa? Kayak tarian-tarian gitu nih. Duduk, coba duduk, kita ngobrol ya. Duduk boleh nggak? Ini kaki ibu kayaknya. Ibu kakinya terasa seperti diikat nggak? Katanya panas kakinya. Apa salahnya kok sampai seperti ini? Saya bawa ke rumah sakit, nggak sembuh-sembuh. Apa itu ininya? Apa masalahnya? Walaupun berkali-kali kau membawa dan menggunakan sebuah alat-alat itu,
sudah sering di ronsen, di alat-alat medis sudah dipakai untuk mencari penyakitnya, tapi nggak ketemu kan? Tapi tidak ketemu gitu. Raga itu merasakan sakitnya kaki-kaki. Kakinya sakit, apa tangan juga, kepala, punggung, kepala, semua kamu buat sakit ya, sampai kepala Terus juga. ini apa rambutnya sampai rontok gimana itu? Minyak pelindung kepala itu kini tak ada karena manusia memiliki minyak di kepala untuk melindungi kulit kepala itu. Kami menutupinya. Kau pun tahu apa guna minyak rambut, maksudnya Iya. apa ini? kepala. Minyak kulit di kepala ini kan melindungi dari sinar matahari. Karena ini minyaknya udah ditutupin sama Oh, beliau ini. Jadi kering. Jadi kering, jadi alhasil Rontok. lama-lama membuat rontok. Oh, gitu. Cara kerjamu kayak gitu. Itu kamu yang nutupin. Apa nih, ada tujuanmu apa? Menjatuhkan keluarga ini. Menjatuhkan keluarga. Berarti targetnya bukan hanya ibu, tapi bapak juga dong kalau keluarga. Oke. Semua ya, satu keluarga ya. Salahnya keluarga ini apa? Lulu. Kunci mulutnya, nggak boleh ngomong. Apa salahnya keluarga ini? Kamu akan mendengar dalam Dengar bunyi kayak gini di rumah nggak, Pak? Pernah nggak? kamu akan mendengarkan suara itu. Pernah dengar nggak ada yang jalan apa di atap apa di? Ibu ya. Ibu pernah dengar nggak, Bu? Di rumah? Sering dengar. Di Nah, rumah. itu dia. Bapak udah cek nggak ada apa-apa, tapi Iya, suara Mbak. berisik. Iya, ada suara. Rupanya itu kalian ya? Tujuannya apa sih bikin teror di rumah ibu? Melumpuhkan apa? Melumpuhkan keluarga kami ya. Ya terus apa yang saya tanyakan, apa salahnya keluarga kami gitu? Kok sampai segininya gitu? Aku takkan mengungkapkan dan takkan kuungkapkan Tuanku. Tuannya orang-orang sana ya? Orang mana yang suruh kamu itu? Ada ininya nggak, inisialnya ataupun cirinya gitu? Laki apa perempuan? Nggak mau ngomong dia. Biarin aja, ntar juga terungkap pelan-pelan. Kamu nggak mau mengungkap jati diri majikanmu. Aku mau nanya, tugas kamu apa selain membuat suara gaduh di rumah? Terus buat apa tadi? Rontok rambut, apa lagi? Perut. Ibu ada Bikin sakit perut? sakit perut ya? Nah, sakit gimana Bu rasanya? Di sini sering enak. Enak. Ya. Pas di sana emang Lambung. sakitnya. Di sini juga sakit, di sini juga sakit. Semua bagian, perut atas, perut bawah. Pernah waktu itu sakit benar. Terus saya Dari jam 4 sampai setengah 7. Kayak kalau saya gerakkan kaki ini tambah sakit. Begitu. Sininya, ya. Apa hubungannya ya kaki digerakkan kok? Iya kan bergerak perut sakit? pinggul. Pinggul kontaknya ke perut, otot-otot perut. Kamu apain perut ibu? Melumpuhkan dan sampai tak ada sebuah gerakan. Ya Allah, jadi targetnya mau buat ibu lumpuh. Tapi alhamdulillah ibu sampai sini bisa kok berjalan. Bahkan kau kala itu merasakan seakan-akan kau ingin terjatuh di saat kau berjalan. Ibu ketika jalan suka tiba-tiba Iya. pengen jatuh. Iya. Iya. Pernah? Sininya. Sempat sampai jatuh bener gitu? Enggak jatuh. Pengen mau jatuh ya. Padahal nggak ada lubang, nggak ada apa. Kami mengharapkan kau terjatuh dalam ruangan yang lembab itu. Di kamar mandi. Mandi di dalam. Pernah ibu? Enggak. Alhamdulillah ya nggak sampai jatuh. Harapan dia. Ya harapannya tuh sampai jatuh, tapi ternyata enggak, ya kan? Jika kau terjatuh, Pecah kepala. Pembuluh darah. Astagfirullah. Berarti bodoh kamu. bahkan Ditugasi mau jatuh nggak bisa jatuh kan? saya tugasku Iya. Alhamdulillah ibu masih sehat. karena kami membuat perlahan-lahan penyiksaan itu dengan perlahan-lahan agar Tuhan kami menikmati sebuah penderitaan.
perempuannya menikmati? perempuan apa laki-laki? Kalau menikmati berarti dia bisa lihat dong. Apa orang dekat? Laki perempuan? Kenapa kok tangannya mengecil? Tangan yang mengecil kiri apa kanan, Bu? Semua. Oh ya Allah, astagfirullah. Iya Ibu, ya ampun. Sama jari-jarinya nggak. Jari-jarinya Enggam ini. nggak bisa genggam, cuma segitu doang. Gerak-gerakin masih Coba bisa digosok. ya. Gosok. Gerak-gerakin masih bisa. Dia mengecil ya, tadinya lebih gede dari ini. Sebelah sini mengecil juga atau ini aja? Ini dulu gede benar. Oh. Karena kalau meninggal. Kenapa kok menyusut tangannya? Diapain? Ih, Anjing hitamku. jilatin apa? Tangan Ibu. Ada anjing di sana bukan di Ya, Saya dia punya, hitam, tapi cuma nggak pernah anjing dijilat. hitam, ya. Ibu ada anjing warna hitam tapi nggak pernah jilatin. Enggak pernah. Kamu Mungkin ini goib ya, anjing anjing goib. mungkin. hitam. Yang mengakibatkan itu mungkin. Sama menyerupai anjing hitam di alam. Jadi makhluk ini sama menyerupai anjing yang nyata yang punya ibu sama bapak. Tapi kamu kan jahat kalau anjing ibu kan enggak. Terus diapain tangan ibu kok bisa jadi mengecil? Dan kau lihatlah anjingmu itu terkadang menggonggong walaupun tak ada manusia. Memang gitu. Iya. Anjingnya suka menggonggong sendiri, nggak ada orang. Sering nggak menggonggong dia. Menggonggong. Kalau kadang-kadang menggonggong, Kadang kadang-kadang menggonggong, ada ya. orang yang nggak menggonggong. Iya, kadang ada orang nggak menggonggong dia. Malah kebalikan ya. Kadang-kadang nggak ada orang dia menggonggong. Padahal- Kadang-kadang ada orang dia nggak menggonggong. Aku nggak ngerti kok anjing siluman goib yang jilatin tangannya kok jadi mengecil ya? Karena dia menyerapkan darah-darah sel-sel darah terserap olehnya Oh, yang mengakibatkan aliran darah itu berkurang pada tangan. jadi aliran darahnya diserap oleh si Iya, makhluk dari itu. Makhluk gaib itu. Heeh. Jadi yang ke Kau pun tahu jika manusia mengalami penyumbatan aliran darah cairan-cairan tubuh manusia, maka apa yang akan dialami oleh manusia itu dan manusia lebih banyak diisi cairan-cairan, maka jika cairan itu berkurang dari tubuh manusia, maka akan terjadi sesuatu kepada tubuh itu. Terus kamu sudah berapa lama di badan ibu? 1 tahun? Semenjak 2 tahun? atap itu terdengar bagai suara letusan. Pernah dengar letusan di atap? Cuma suara agak gelinding itu jatuh dari atap. Kayak suara gelinding. Suara gelinding itu maksudmu? Oh iya benar. Itu berapa lama yang beberapa tahun apa? Ya baru-baru ini juga. Oh baru. Iya, baru. Tapi ibu sakitnya udah 2 tahun. Ya Coba. semenjak bikin rumah itu, ibunya langsung sakit. Oh ibu bangun rumah. Iya, bangun rumah. Renovasi atau baru bikin dari awal? Bikin lagi sebelahnya. Bikin sebelahnya lagi. Oh alah. Jadi satu pekarangan, rumah lama, rumah baru. Iya. Rumah lama masih ada. Masih. Oh, Aku mulai menarik kesimpulan nih. jadi Kamu iri ya? Jadi ya SMS, susah melihat orang senang melihat orang susah. Kamu buat ibu sakit Emang gara-gara dasar ibu kau bangun setan, kau rumah. tobat aja sana. Tobat mau nggak? Punya Tuhan nggak kamu? Kamu punya Tuhan nggak? Pertanyaan saya. Membuat penderitaan adalah kenikmatan. Wow, dasar setan. Kalau Buat kamu yang saya siksa penderitaan gimana? adalah kenikmatan katanya. Mau? Itu- Kenikmatan, siksaan mau? Makhluk-makhluk seperti kalian tuh masuk ke badan ibu caranya bagaimana? Akan merasakan Jawab dulu, kamu caranya masuk bagaimana dulu? atap itu. Kami memasuki, lalu kami memasuki. Melalui udara yang dihirup oleh ibu. Rongga hidung, rongga kuping, Oh. tenggorokan. Tenggorokannya kenapa sakit itu? Bisa nelen Iya tapi bisa susah. dibilang tapi itu tapi rasanya Islam. Nyangkut. kayak ada yang nyangkut. Nah, kenapa itu kok dibuat nyangkut kalau lagi makan? Bagian dari kami Cekek. mendudukinya. Ada makhluk yang menduduki kerongkongan ibu ya? Saluran itu pencernaan. Walaupun kau mendatangi THT itu, takkan dapat menemukan
ikan. Emang pernah ke dokter THT? Emang sih rangkaiannya. Kalau ke dalam kan bisa langsung ini konsul ke THT. Dia bilang walaupun ke THT nggak akan ditemukan penyakit. Allah Akbar. Allah. Itu Mahmud Badan Ismi tiba-tiba mau makan kameramenku. Siapa dia? Teman kamu? Ular. Ular. Siluman ular. Iya. Kalau kamu Kobra ya? Yang masuk iya. kobra? Kobra. Jempol gini. Iya. Jadi ada makhluk yang Udah mau sajenan. Kau membunuhnya. Loh. Kau membunuhnya? Kami Dia nunjuk Bapak. Arahin berdatangan. Allah Akbar. Mau mato itu kan? Mau mato. Yang mau mato ibunya ini Pak, ini ada ular. Ada ibu ambil sapu itu. Nyembuk. Wah, enggak mati satu habis. Itu sakit Mati hati satu karena habis, dibunuh sama nggak Bapak. tumbuh lagi. Akar-akarnya habis, kering. Allah Mati. Akbar. Allah. Allah Akbar. Datang dalam mimpi. Iya kan mimpi nyaplok ibu ularnya. Oke. Tobat aja kamu. Tobat mau nggak? Allah. Ikut aku tobat mau nggak? Astagfirullah. Mau nggak tobat? Ikut aku. Mau? Melakukan penobatan itu. Perjanjian kami adalah menggoda manusia, menguji dan Ya udah kalau kamu nggak mau, kamu harus pergi jauh-jauh pulang ke Tuhan kamu. Atau urusannya sama saya. Allah Akbar. Apa? Manggil teman-temanmu. Allah Akbar. itu. Allah Akbar. Dah pergi aja kamu. Allah Akbar. Gak tahu pohon itu. Pohon itu. Ada pohon sana. Selamat sore. Salam. Oh ya, dia belum. Semeten pasti kepajang Bahasa Bali melintangi punika. tahu artinya. Semua pasti terlewati. Ujian ya. Rumah adalah kehormatan. Rumah itu adalah kedudukan bernaung bagi makhluk hidup. Kehidupan itu diisi oleh penghuni manusia, hewan, kami, tumbuhan. Sakit terparah setelah terjadi masuk tamu makhluk yang Ular. dan juga pohon yang kau tebas Besar pohon. untuk tempat tinggal. Isyarat di dalam mimpi kau dikeroyok oleh banyak ekor ular Sampai dipatok karena kau hampir memutuskan kepalanya. Oh iya bener ya Bapak. Iya. Marah itu terjadi nyata. Setelah itu semakin terpuruk keadaan badanmu, remuk, sakit, Dari kepala sampai kaki. nyeri, tapi datang pergi. Malam semakin kuat, gigi pun terasa ngilu. Tulang ekormu sakit sekali. Kaki tak dapat melangkah, berat sekali. Tangan tak dapat menggenggam kaku. Darahmu bagus. Iya dicek bagus ya Pak. Tak ada masalah. Masalah adalah kemarahan mereka di dalam dirimu. Sihir itu dari mereka. Jelas anak mereka mati terbunuh. Rumah mereka hancur. Maka mimpimu adalah di samping rumahmu ditumpuk kayu-kayu itu. Iya.
Terus? Dia datang dari tumpukan kayu-kayu itu. Permasalahan itu ada dari samping rumahmu sendiri. Setelah itu semakinlah rapuh keadaanmu. Tapi berawal dari ketika mereka membangun rumah. Benar seperti itu. Perataan tanah itu, pohon yang kau tebang itu, ingat? Iya. Besar. Iya, besar. Lalu habis rata semua. Karena mau dibangun rumah itu ya? Enggak, karena mau bangun apa tuh, kalau kami orang Bali itu kan bangun aling-aling itu Pas di dekat pagar. Ya, pagar depan ya. tempat rumah untuk ibadah. Iya. Ada rumah untuk ibadah. Aling itu ya. Itu. Iya. Nah itu ular itu masuk. Sudah lemah, hampirlah dia putus kepala. Marah orang tua dari makhluk itu. Ya karena dia mau matok ibunya. Karena dia itu jahat. Kewajiban manusia membela diri. Berarti kan Bapak nggak salah dong? Tidak salah, tapi inilah yang terjadi kepada diri. Suatu pemberian. Bapak mau melindungi keluarganya saat itu. Memang tak ada masalah dengan siapapun. Mana ada ribut dengan siapapun. Sama tetangga juga baik ya hubungan? Tidak ada. Tidak ada. Hanya dengan permasalahan kayu dan pepohonan itu. Maka mimpimu dari samping rumahmu dan kayu-kayu yang menumpuk itu. Yang keluar dari sana langsung menyerangmu. Berdarah dia, gatal. Dari situ langsunglah membengkak. Apakah ini hewan itu dari Jelmaan. jelmaan, apakah bawaan tanah di sana Atau ada yang ngirim? ataupun kiriman gitu? Jelmaan dari suatu makhluk yang mempunyai istana dari pohon itu. Karena istananya dirusak, dia merasa dirusak karena Bapak tebang pohon itu, gitu. Intinya bawaan tanah itu berarti. Bawaan tanah berarti. Ya memang peninggalan itu dari mertua juga tuh. Bawaan tanah. Ya. Karena ada yang tertanam di bawah situ. Di bawah pohon itu. Karena tanah itu tanah turun temurun orang tua. Oh gitu ya Pak? Orang tua saya. Ya. Maka kau yang dipatuk. Tapi tanah itu kan sudah jadi hak ibu kan? Itu perkara di mana perbedaan baik jahat. Kita baik, tapi dunia ini ada tidak baik. Karena memang kita ini sama makhluk harus menghargai, memberikan permohonan salam saat ingin mematikan kehidupan. Pohon itu pun punya yang menciptakan, Milik Tuhan. punya kehidupan yang terbatas oleh pandangan kita. Rumah mereka itu memang terlihat hanya sebatang pohon, tapi di sana itu banyaklah yang bernaung di tempat itu. Mana ada besar pohon? Gede. Itunya apa namanya? Penampangnya semana? Dipeluk masih nyampe nggak tangan? Ya nyampe. Oh segini kali berarti. Bukan masalahnya. Memang mereka itu mau bersinggungan, tapi kau pun tanah itu tahu, tanah orang tuamu. Ibu tahu ya karena kan tanah itu Baik, peninggalan. sama-sama waktu kau dapatkan tanah itu, cerita pun ada. waktu ibu dibagi tanah itu sama orang tua. Dibagi, Oh, saya gimana? beli. Iya, beli. Terus? Waktu maka saya katakan saat kau mendapatkan tanah itu pun kau pun ada cerita dari tanah itu. Ada cerita apa Bu? Iya, ceritanya Ibu beli. belinya nyicil. Ya, cerita itu ya, nyicil dari hasil penjualan karet itu, bekas karet. Zaman dulu kan. Ya, tapi sudah lunas kan? Iya sudah. Terus Sudah, tapi kau tahu apa tanah? kau baik terhadapnya. Ada berapa saudara kau? Ibu berapa bersaudara? Ibu anak ke? Baik semua. Hubungannya baik ya dengan kakak dengan adik. Baik. Terus Baik. Nah, dari semuanya baik, yang tak baik adalah yang mendiami pohon itu.
gangguannya memang murni dari makhluk gaib ya? Sihir itu ada mendiami tubuhmu. Kok bisa sihir itu ada di pohon itu? Itu makhluk. Itu adalah kemarahan mereka yang tinggal di tempat itu karena besar dan sudah tua pohon itu. Ingat, kau tahu pohon itu sudah lama ada di situ, bukan? Maaf, sejak ibu bapak pertama tinggal di situ udah ada pohon itu kan? Ya dari orang tua, mertua itu udah nanam pohon itu. Sebelum kau kawin pun ada. Jadi menjelaskan itu pun ada kemarahan mereka. Pertama, setelah itu dihilangkan tumbuhan itu. Setelah ditebang. Terus? Mereka marah karena memang pemikiranmu tak ada masalah. Langsung kau kerjakan itu. Ingat. Iya Pak, waktu nebang itu? Iya, karena mau bangun itu sama Iya, maksudnya Itulah tidak ada bahasa apa secara izin gitu, kepada sang kuasa. doa. Maafkan untuk melakukan ini, untuk mematikan yang hidup tidak ada maksud, tapi alam ini milik kita bersama, saling mengerti kebutuhan kita satu sama lain. Macam apa ya? Izin gitu ya? Menghargai. Mereka marah, ya kita memang beda secara alam, tetapi mereka mengerti atas perbuatan kalian. Mereka itu memantau setiap saat kehidupan manusia, tapi manusia terbatas memantau kehidupan kami. Kau pasti bisa mengingat peristiwa bagaimana kau ini sakit. Sejak saat itu tubuhmu semakin lemah. Mimpimu setelah masuk ekor ular. Iya Bu ya. Betul. Semua yang dihidupkan itu, yang ada di bumi ini milik sang kuasa. Karena pohon pun dihidupkan oleh yang kuasa. Dia itu tumbuh, dia itu hidup, berarti menghargai sesama yang hidup kepada sang pemilik kehidupan. Iya, Maka itu sakitnya sama seperti apa yang dirasakan. Kau itu sakit seperti manusia yang dipukuli oleh rakyat sekampung. Oh, gitu ya? Kayak dikebun orang sekampung? Ya. Itulah yang kau rasakan. Seperti remuk tulang-tulangmu. Kaku. Aku ini menyampaikan, aku ini adalah yang berhuruf S. Laki apa perempuan? Aku perempuan. Panggilnya apa? Nyai? Tidak. Apa panggilnya? Orang Bali. Ayu ya? Apa sih kalau orang Bali panggil perempuan? Mbok. Saya panggil apa? Mbok boleh? Oh iya. Mbok dari mana? Dari Bali. Tempat leluhur ibu mungkin ya? Jadi sekarang penting usirlah mereka dari tubuh. Tapi belum pengen tahu ini Mbok dari mana? Yang namanya S. Kau tahu bahasaku tadi? Aku dari Bali. Dari mana asalku? Yaitu dari jauh, tetapi ada di tanah Sumatera itu. Oh iya benar, ikut ibu. Kan ibu lahir dari Bali, tapi kan tinggal di Lampung karena merantau. Berarti Mbok tahu ibu sejak pindah ya? Maka tak bisa mereka menjatuhkanmu. Sebenarnya mereka ingin melumpuhkanmu. Supaya kau tak berdaya sama seperti anak yang mati. Harapannya ibu gak bangun. Semua kuasa Tuhan. kita tak bisa. Iya ya. Tapi saya sudah berusaha. Sewenang-wenang. Tapi kau pun tak salah. Karena kau berpikir secara dunia nyata. Iya betul. Itulah tersadar hikmahnya adalah baru bisa dipetik bahwa kita hidup berdampingan dengan yang gaib. Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Percaya atau tidak, inilah kehidupan kita. Maka ada aturan-aturan dalam setiap agama tentang menghargai dunia ini oleh penghuni-penghuni
mengampuninya semua makhluk hidup. Maaf Mbak, mau tanya, tadi makhluk yang masuk ke badan Agil itu sosoknya apa ya? Dia tutup mulut nggak mau ngasih tahu. Karena dia ingin mengadu domba untuk mengatakan ada di sekitarmu yang menjahatimu, Biar kita curiga sama agar tetangga. menjadi permusuhan, perselisihan antar manusia Apa tadi makhluk itu wujudnya? seperti kera. Ya, tadi Panglima udah bilang di awal ya, lihat kera itu. Nah terus kalau yang awalnya masuk ke badan Ismi, yang galak tadi mau makan Itulah kameramenku. dia itu ular bangsanya yang ingin menerkam suamimu. Iya, yang dipukul bapak itu berarti. Kan udah mati ini, yang dipukul itu dari keluarganya tadi yang dendam. Maka kau ingat kau pernah didatangkan dalam mimpimu. Banyak sekali ular di dalam rumahmu menghampirimu. Tidak, dan bukan hanya 10, bahkan banyak sekali tak terhitung. Serem ya, sampai matok kaki ibu. Kenapa yang menebangnya suaminya, istrinya yang terkena? Iya, kenapa begitu? Agar mendapatkan balasan di mana kau merasakan rasanya kehilangan orang yang kau cintai. Tapi saya masih nggak semua setebang, ada 1 meter lebih masih itu enggaknya Tapi mati, mati, ya nggak tumbuh lagi. Oh gitu ya, Iya. nggak tumbuh lagi. Tapi memangnya harapannya bapak ketika sudah ditemukan bisa Mati tumbuh pun lagi? pohon itu, tapi matinya ular itu pun jadi permasalahan yang besar. Jadi 2 arah itu, dari arah ular yang dibunuh bapak sama pohon yang ditebang. Iya, karena dia mau dia masuk. salah. Iya, Masuk ke makanya dalam rumah. artinya bapak sebenarnya nggak salah dalam hal ini kan membela keluarga, melindungi. Itu pun diperintahkan untuk melindungi siapa yang ingin mencelakai kalian. Kalian punya hak itu Nah, itu melawan. dia. Siapapun yang ingin mencelakakan, kau harus melawan. Itu benar. Jadi sudah terjadi ini, inilah kehidupan. Mereka itu ada satu permasalahan dendam dari bangsa yang Iya. tidak terlihat. Jadi dendamnya itu bukan dari manusia melainkan dari makhluk gaib. Itulah adu domba, Adu domba, ya. supaya kau berprasangka buruk kepada siapapun untuk menunggangi permasalahan ini. Mana ada masalahmu dengan orang? Nggak pernah ada Saudara pun baik, tetangga pun baik, teman-temanmu pun baik. Mbak mau nanya ya, kalau seandainya nanti ketemu lagi ular, jadi apa yang harus dilakukan bapak? Kalau dia itu menyerangmu, lindungi dirimu, tapi dengan doa untuk membunuhnya agar terlepas Iya. dari beban. Kadang-kadang kan gitu tuh panik ya, udah nggak, ya kok yang spontan Karena dia terpikir. itu sudah mengangkat kepalanya. Iya. Oh itu dia. Pada saat itu, kalau tak mengangkat kepala, hanya melintasi, mungkin bisa digeser dengan benda. Ini mengangkat kepala. Ya karena ini ibunya teriak-teriak memanggil. Iya, iya, bapak nggak salah menurut saya, bapak udah panik, benar ambil itu. itu apa? Gagang sapu itu. Saya langsung Itu adalah anak kesayangan bangsa mereka. Bapaknya marah. Dikatakan putra mahkota. Oh, istana berarti dia punya istana. Bilang putra mahkota langsung geledek. Jadi berhikmahlah dari kejadian ini, segeralah membaik Amin. untuk kembali sehatkan badan, jiwa pun tenang, bekerja mendapatkan rezeki baik. Amin, amin ya Allah, amin. Jadi semua yang sakit pasti dapat Kesembuhan. satu berkat. Amin, amin. Ini Mbok S namanya siapa sih? Boleh nggak tahu nama aslinya? S saja, S dan M. S dan M. Ada nggak dari leluhurnya nama SM? Ibunya ibu apa neneknya? Ini adalah keluarga baik, Iya. mau membantu menolong. Karena dengan kebaikanmu nanti kau mendapatkan rezeki Amin. Ya ini ponakannya nih yang bawa kemari. dan kau pun mendapatkan kebaikan bila kau pun menerima keadaan ini.
Tenangkan pikiranmu, tenangkan hatimu, perjuangkan dirimu. Keponakan ini memperjuangkanmu, tetapi kau pun harus memperjuangkan dirimu. Dengan cara Dengan cara berdoa, dengan cara bergerak. Jadi itulah saja saya menyampaikan tentang hal ini. ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Mbok. Ada pertanyaan lagi nggak? Berarti ini ulah manusia ya? Bukan. Dari bangsa gaib. Bagaimana dikatakan tadi adalah bangsa yang tak terlihat, seperti penyakitmu ini yang tak terlihat, dengan alat-alat yang dianggap luar biasa oleh manusia yang pandai. Nggak terdeteksi sama alat-alat medis. Tak sesuai dengan apa yang ada dalam hasil. Kalau dalam hasil dari penelitianmu harusnya tak terjadi hal ini. Inilah dikatakan perbuatan yang tak terlihat tapi dirasakan. Sudah paham ya Pak? Masih ada yang mau ditanyakan? Enggak, sekarang ini saya mau SM itu. SM ini itu yang jadi Saya ini adalah yang memang dari pihak keluarga. Setiap manusia itu ada pengikut. Oh, jadi ini yang dampingi keluarganya Ibu. Karena kaitannya tanah itu adalah milik dari keluarga kau. Berarti dari orang tua Ibu. Ya, Iya, jadi beliau ini makhluk gaib yang mendampingi orang tua Ibu. maka saya menjelaskan peristiwa ini, perkaranya ini terjadi, dirangkai dari awal sampai akhir, ini semua keterkaitan. Sekarang ini apa lebih utama, yaitu kesembuhan sakit Iya, kesembuhan. atau mau yang lain? Kesembuhan itulah utama. Jadi Minta tolong sama nanti sama panglima lah gitu. nanti urusan dari raga biar bisa dibawa kembali kepada kesehatan. Ini benar-benar berperan. Kau merasakan keanehan. Ini jelas tidak sesuai dengan hasil Ya. dari penelitianmu. Percaya nggak percaya ya? Ternyata yang jahatin Ibu makhluk gaib. Kenapa harus ada rambut yang Rontok. lepas? Kenapa Tangannya mengecil. harus Tenggorokan. tercekik? Ada berapa makhluk itu berdiam di badan Ibu? Mereka itu mengeroyok. Banyak Bu. Di Seperti tenggorokan. mimpimu, kau dikerubuni oleh banyak ular-ular itu. Jadi ini yang nyerang ibu ini bukan manusia. Yang nggak suka itu bukan manusia. Yang Nggak ini suka. balas dendam. Iya ya, makhluknya Balas dendam ini. Sudah digambarkan dari mimpimu, ular itu hadir dari samping rumahmu, tumpukan kayu-kayu itu. Ya. Jadi bapak nebang pohon cemara itu, penghuni di pohon cemara itu marah. Istri bapak yang diserang. Ini ceritanya begitu nih. Lalu Nah, ditambah lagi ada ular yang datang, ibu teriak karena membela diri, bantai lagi ular itu, bertambah marah lagi. Iya, karena panik. Jadi sekarang tak usah menyalahkan terjadi, tapi sekarang adalah mencari Fokus kesembuhan. ke kepada kesembuhanmu, Iya. dan kita bisa belajar bagaimana menghargai alam kita ini. Karena setiap sudut alam ini ada mereka, bangsaku yang menaungi. Percaya tak Ya, percaya, Pak. inilah kehidupan. Iya. Setiap sudut bumi ini ada bangsa gaib yang menunggangi untuk dipersilahkan mendiami bumi ini. Ya begini aja sekarang Bu, saya minta maaf atas Saya tahu, saya membelamu. ya kesalahan saya nebang pohon itu lah. Kita selesaikan dulu untuk melepaskan mereka dari tubuh. Dibersihkan Iya. nanti badan Ibu dari makhluk yang nggak baik itu. Ya. Iya, saya. Yang penting Bapak sudah menyampaikan permintaan maafnya ya. Ya. Iya, saya minta maaf. Karena tak terpikir selama Iya, ini, kan tak tak kelihatan. terlintas. Sedikit pun tak ada pemikiran itu, malah mengojok-ojok pemikiran, ada yang menjahati kita. Iya. Bahaya itu setan tuh. Adu domba dia. Mengotori hati kita, pikiran kita. Akhirnya menjauhkan dari kesembuhan. Soalnya jarang-jarang juga nih kasus seperti ini nih jarang. Banyak Tapi kan inilah cerita terdapat orang simbol
dari alam sadar dia. Mana kau tahu dia tuh menebang pohon? Nggak Nggak tahu, tahu saya. nggak diceritakan juga waktu Bapak wawancara cerita di sama awal. kami Bapak nebang pohon dari nggak tahu. Mana kau tahu tanah itu milik dari istrinya? Nggak tahu. Mana aku tahu. Mana kau tahu pohon itu sudah ada sebelum mereka hadir? Iya, tahu. benar. Inilah aku ceritakan. Ya kami kan nggak tahu itu, nggak tahu ada pohon cemara, rumah Bapak kami nggak tahu. Terima kasih kau membawa ke sini. Iya, saya selalu berusaha terus bagaimana keluarga saya harus sehat gitu. Karena kau pun mempunyai batin cukup kuat dalam hal ini. Ini tak wajar. Gitu ya, instingnya beli nih. Iya sih. Pamit sayang. Oh iya, terima Terima kasih ya kasih. Mbok ya, ini kan azan ya. Allah Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجل السلطان العظيم واجل من الكريم واجل وجه الكريم وولي الكلمات تمات ودعوات مستجابات عقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة ونادرين وين الإنس والجن يقولون إنه لمجنون واكسر أموالي وأولادي وابن للناس أجمعين وتبعد وتقول من بل عليه السلام من كان حيا ويهيك القول على الكافرين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بدرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسمتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم الله 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 Allah 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 la haula wala quwata illa billah fanqalabu bi ni'matin min Allah fanqalabu fanqalabu Semuanya ya, terus semuanya. Ini Panglima sudah melakukan terapi terhadap Ibu Kade. Nah, sekarang tinggal aku yang akan membantu Ibu untuk mandi air doa. Ini karena Ibu pasti akan kesulitan nih kalau naik gentong, maka Ibu nanti duduk aja biar dimandiinnya pakai ember. Ayo Bu, pegangan Bu. Ya, alhamdulillah Ibu Kade sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberikan resep obat herbal untuk pemulihan kesehatannya, dan juga sudah mengungkap akar permasalahan dari kesehatannya ini. Ibu, dulu apa yang sekarang dirasakan? Perubahannya sejak pertama datang dengan sekarang apa, Bu? Kakinya agak ringan.
dan juga bertenaga, agak bertenaga. Oh iya ya, ada tenaga ya. Iya. Tadi lemes ya. Iya. Tadi dari mediumisasi tadi, Ibu sudah bisa menyimpulkan nggak? Apakah semua yang disampaikan tadi benar atau gimana menurut Ibu? Itu benar. Benar semua ya. Iya. Akar permasalahan dari mana sudah diketahui Ya ya. udah. Jadi Ibu sudah lega sekarang. Iya. Sekarang berarti tinggal pemulihan ya Bu. Iya. Harus sabar karena memang ini butuh proses ya. Karena memang sudah kena ke medis karena ototnya sudah berubah ya. Itu bagaimana cara melatih ya Ibu, harus rajin-rajin tadi seperti pesan Panglima Bu ya. Nah kalau Bapak apa Pak kesan-kesannya? Ya saya minta sama Panglima tetap dipantau sama Panglima biar cepat sembuh lah istri saya. Amin. Tapi Bapak nyangka nggak kalau ternyata gangguan yang dialami Ibu ini berawal dari ketidaksengajaan Bapak ketika membunuh ular itu dan menebang pohon itu? Tidak menyangka juga. Tapi ternyata terungkap di sini ya. Iya terungkap di sini. Percaya atau tidak, goib itu ada ya di sekitar kita ya. Iya. Pembelajaran juga ini untuk semua netizen dan sobat mata langit yang nonton ya. Nah kalau Bapak beli apa kesan-kesannya setelah bawa paman sama bibinya kemari? Emang sih selama ini hanya nonton aja di YouTube. Ini secara real kita menyaksikan bahwa seperti ini loh mediasinya dan pelaksanaannya. Jadi tanpa ada rekayasa begitu. Jadi membuktikan sendiri ya Iya, kalau kita memang membuktikan nggak ada sendiri. settingan ya. Memang seperti inilah. Artinya nggak di karang-karang ya. Tanpa di karang-karang. Kita nggak tahu di samping rumah ada pohon cemara, kita nggak Iya. tahu. Iya. Udah gitu. Habis itu masalah rumah dulu dari Ular. Rumah apa Kita tanah sengaja dia. tanah warisan pun Nggak tahu. nggak tahu. Kan baru Tanpa ketemu hari ada ini cerita. kita. Nah terus kalau dengan pelayanan di sini bagaimana? Apa cukup memuaskan? Kalau pelayanan memuaskan gitu. Ya, mudah-mudahan Ibu sehat terus ya. Ibu juga wajahnya sudah lebih bersinar gitu. Maksudnya kalau tadi kan kayak loyo, sekarang udah ada semangat ya Bu ya. Baik Bang Ima, ya. silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah keluarga Bapak Made ini. Tadi mungkin sudah terjawab semua kisahnya, kenapa, penyebabnya apa, dan solusinya harus seperti apa, dan kita sudah menjalani sesuai dengan ketentuan yang diharuskan. Kita terapi dan mandi air doa, sudah kita cabut semua dan kita leburkan dan hancurkan makhluk-makhluk yang selama ini mengganggu di tubuh ibu. Dan kesembuhan milik Tuhan, kita berupaya dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan, karena manusia hanya dititipkan keahlian oleh Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan sesama. Tetap yang Maha Penyembuh itu adalah Tuhan. Harapan saya juga sebagai yang mengobati ibu sehat pulang dari sini, Amin. bisa berjalan lancar, nggak kaku lagi otot-ototnya, dan memang Harus latihan masalah otot itu memang butuh dilatih kembali. Kayak seperti saya bilang tadi, pagi ibu bangun, jalan, lari-lari kecil, berjemur, ditaruh embun di kakinya, dan tadi obat-obatan yang sudah saya beritahukan juga dipakai setiap hari. Ya mudah-mudahan deh sekali minum obat sekali ini ibu bisa sembuh total. Ya harapan kita semua itu. Itu saja Ya, sih pesan satu saya. lagi Panglima, ini saya mewakili netizen. Ternyata makhluk gaib itu bisa ya melakukan adu domba seperti itu. Ternyata pengirim penyakit ini bukan manusia, tapi kan tadi seolah digiring biar kita berpikir bahwa ada orang yang mengirim kejahatan ini gitu. Padahal ternyata yang jahat bukan manusia yang mengirim, tapi makhluk itu sendiri yang dendam gitu Ya ya. karena dia marah tadi, pohon itu dipotong rumahnya, habis itu ditambah lagi ular seperti ingin menyerang ibu. Ya bapak juga wajar membela Keluarga. diri, membela keluarga agar ular itu tidak menyerang, ya dengan memukul ular tersebut sehingga ular itu tewas dan kepalanya juga hampir terpenggal. Nah ditambah lagi marah lagi mereka gitu. Jadi mereka menyerang. Jadi kalau dibilang makhluk gaib itu tidak bisa menyerang dan mencelakakan kita, itu salah. Mereka bisa mencelakakan kita, bisa menyerang kita, bahkan bisa memindah-mindahkan kita pun bisa. Nah itu. Jadi walaupun mereka halus, tapi mereka punya kekuatan untuk itu. Jangan kita sepelekan, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau Tuhan sudah berkehendak. Makanya kita harus saling menghargai, menghormati, jangan pipis sembarangan juga di tempat-tempat di hutan ataupun di tempat-tempat yang memang itu nggak boleh juga. Jangan membakar sampah sembarangan juga di yang bukan tempatnya, itu bahaya juga. Salah-salah nanti ada mereka gitu di situ dan terbakar. Kecuali berdoa dulu Dan ya. jangan membuang air panas. Ini kita ngerebus air panas nih, kita buang sembarangan, lempar, itu nggak boleh. Air yang sangat panas itu tidak boleh langsung dijatuhkan ke bumi. Harus dengan proses yang
apakah wastafel, apa kemana. Campur air dingin dulu. Atau dicampur air dingin dulu, karena ada banyak makhluk Tuhan yang berada di bumi ini yang bisa kita lihat maupun tidak bisa kita lihat. Itu menurut saya. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.